Jadi sebelum kita bersyukur, kita berdoa, bisa rindu kita merenungkan satu bagian firman Tuhan supaya menuntun kita untuk mengerti apa sebenarnya ucapan syukur. Karena itu kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Coba dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal, bukan dalam satu hal. Artinya di dalam susah, di dalam senang, di dalam sedih, di dalam apa saja Tuhan mau kita mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur artinya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi arti pengertian lain daripada mengucap syukur itu artinya berterima kasih. Jadi ketika orang berikan kepada kita sesuatu, dan kita bilang terima kasih, nah itu pengertiannya sama dengan mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau mengapa Alkitab memerintahkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Ada dua alasan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan ialah karena Tuhan memelihara hidup kita. Kita harus yakin bahwa hidup kita masih ada. Sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan apa saja, masih bisa saling menyapa. Itu karena pertolongan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Termasuk kita bernafas, itu bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Termasuk kita masih bisa makan, masih bisa minum, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Tanpa pemeliharaan Tuhan, maka sebenarnya tidak ada manusia yang bisa hidup. Karena itu Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami, ketika kita berdoa ada satu bagian dia bilang begini, dan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Orang kaya pun harus berdoa dan berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Itu artinya bahwa kita mengakui bahwa penghidupan kita, hidup kita masih bisa berlangsung, kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa beraktivitas, masih ada sampai saat ini. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu hal pertama yang membuat kita mengucap syukur. Nah, karena itu maka kalau kakak Ben masih menemui hari ulang tahun yang ke-29, maka itu adalah suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan patut disyukuri atau patut kita berterima kasih. Itu hal pertama yang membuat kita harus mengucap syukur. Sebab tanpa pemeliharaan Tuhan, tidak ada manusia yang bisa ada, tidak ada manusia yang bisa hidup, tidak ada manusia yang bisa melakukan apa saja. Karena kita ada itu hanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan hal kedua yang membuat kita harus atau mengharuskan kita mengucap syukur adalah karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi semua orang ini hidup, tetapi ada orang-orang tertentu yang hidup tetapi sebenarnya kehidupannya menuju kebinasaan. Tetapi kalau kita orang percaya, kita orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan, kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya, kita adalah orang-orang yang merupakan milik kepunyaan Kristus, sehingga kita dikaruniai, diberi keselamatan, atau kita diberi surga rumah Bapa. Itulah yang membuat kita mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan saya mau katakan di sini bahwa berkat yang paling terbesar di dalam hidup yang melebihi kehidupan kita itu pengampunan atau keselamatan yang Tuhan berikan. Bayangkan saja kalau seandainya kita hidup
hidup diberi kekayaan, hidup diberi kesehatan, hidup diberi jabatan, hidup diberi segala sesuatu. Tetapi kalau Tuhan tidak mengampuni kita atau tanpa pengampunan, maka sebenarnya hidup kita tidaklah berarti. Hidup kita adalah suatu kehidupan yang akan menuju kebinasaan atau menuju ke neraka. Tetapi kalau seandainya kita tidak punya apa-apa, katakanlah kita orang miskin, tetapi kalau kita mendapatkan pengampunan dari Kristus, maka kehidupan kita sebenarnya adalah suatu kehidupan yang berarti, karena kita akan dituntun, akan dipimpin, atau kita dikaruniai, diberi kerajaan surga. Itulah yang menyebabkan hidup kita begitu berarti, sekalipun kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Nah, karena itu saya mau katakan bahwa berkat yang paling terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika kita menerima pengampunan, ketika Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Maka Yesus pernah berkata bahwa kalau kita tidak percaya kepada Kristus, maka hidup kita akan binasa. Tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita menjadi kehidupan yang berarti. Ya. Jadi, apalah arti kita memiliki segala sesuatu, memiliki kekayaan, tetapi kehilangan nyawa. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Kristus, sekalipun kehilangan nyawa, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan memperolehnya kembali. Itu berarti bahwa pengampunan dosa atau keselamatan itu adalah suatu berkat yang luar biasa, melebihi daripada hidup kita. Percuma kita hidup, tetapi kalau tanpa pengampunan, maka sebenarnya kita orang binasa. Tetapi kalau seandainya kalau Tuhan mengampuni kita, maka sekalipun kita mati, Tuhan bilang kita akan memperoleh itu. Jadi itulah berkat yang luar biasa, yaitu pengampunan dosa atau keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dua hal inilah yang membuat kita harus mengucap syukur. Pertama, karena pemeliharaan Tuhan, dan kalau masih bisa menemui hari ulang tahun sampai saat ini, maka itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua adalah keselamatan atau pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat, dan mari kita semua tunduk kepala, kita semua berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang singkat.